Jika kamu pernah mendengar cerita The Lion King, cerita hidup seekor Raja Kuda Nil ini tidak kalah sedih dan bahkan lebih menderita. Apalagi ini adalah berdasar kisah atau kacamata yang nyata. Raksasa berperut besar ini adalah hewan herbivora. Keberadaannya di alam adalah sebagai bahan buruan para predator atau hewan karnivora. Berbeda dengan seekor singa, kesulitan hidup mereka adalah bersaing dengan sesama mereka dan sesama predator saja dalam mendapatkan makan untuk bertahan hidup. Namun, bagi kuda Nil, mereka bertahan mendapat dari serangan dan ujian dari segala arah dan kondisi. The Hippo King menceritakan seekor Raja Kuda Nil yang hidup di Luangwa, Zambia, Afrika. Perjalanan hidup hingga ia mencapai rintangan pertarungan puncak yang menjadikannya sebagai seorang raja. Sungai besar di sini adalah rumah bagi salah satu populasi kuda Nil terbesar. Dimulai dari musim kemarau, seperti biasa setelah berendam, kuda Nil berjemur di bawah terik matahari langsung. Satu ekor kuda Nil betina memisahkan dirinya. Sepertinya seekor bayi baru saja dilahirkannya hari itu, si bayi yang bakal menjadi raja nantinya. Kuda Nil adalah hewan yang berat dan memiliki sifat agresif. Di dalam sekumpulan kuda Nil kecil patut dijauhkan dari tempat tersebut. Ibu dari calon raja kuda Nil tersebut kini harus merelakan waktunya dari berkumpul bersama kuda Nil lain untuk merawat dan menjaga anaknya. Seekor buaya adalah teman dan musuh seperairan. Buaya tidak menjadi ancaman bagi kuda Nil dewasa, namun bagi kuda Nil kecil dan kuda Nil tua yang lemah, mereka tak terhindarkan. Selagi si anak dalam jangkauan si ibu, maka buaya tidak akan berani mendekat. Namun ancaman bukan hanya dari buaya, ada juga singa. Jika 1 lawan 1, singa memang tidak berani. Namun di sini si ibu memiliki anak yang masih bayi, dan ancaman bukan hanya datang dari satu sisi. Satu kelengahan dapat membahayakan hidup anaknya, sehingga ia harus mematahkan potensi ancaman salah satu dari keduanya, yaitu bertahan di air dan mengusir singa. Dalam beberapa minggu si ibu bersama anaknya hidup memisah sendirian. Kedekatan si kecil bersama ibunya memberi pelajaran dan keamanan bagi si kecil. Si kecil ini beradaptasi dengan si burung kecil yang hinggap di punggung. Mereka adalah teman nakalnya. Mereka memang baik dalam menghapus parasit yang menempel di tubuh. Namun jika punggung terluka, patukannya memberi rasa yang mengganggu. Burung-burung itu tidak akan pergi selama air tidak menyelamatkannya. Kehidupan si kuda Nil kecil penuh dengan belajar, mulai dari bertarung, mendeteksi dan menghindar dari ancaman predator, terutama singa, yang terkadang bertarung membawa kawanan serta mereka juga dapat berenang. Kemudian belajar bertahan hidup di air yang minim, karena air adalah tempat hidup utama. Lalu, belajar akan keadaan di musim kering yang mengurangi persediaan makanan. Yang mana ia akan menyaksikan banyak hal pahit, yaitu menyaksikan kuda Nil lain yang mati karena kondisi lingkungan yang menyulitkan, dan tubuhnya dikerumuni oleh para buaya atau karnivora lain. Perasaan yang dialami si kecil saat ini adalah ia harus menyadari bahwa takdirnya akan berakhir di tangan para predator atau membusuk di tanah. Sedangkan pelajaran yang paling menarik adalah ia memperhatikan bagaimana para kuda Nil jantan dewasa saling bertarung, berebut kekuasaan dan berebut kepemilikan kolam air. Itu menjadi sesuatu yang paling ia impikan ketika ia dewasa nanti menjadi seorang pemenang. Menjelang akhir musim kering, hujan adalah hal yang paling menyenangkan bagi para kuda Nil. Menjadi tanda berakhirnya kesengsaraan. Si kecil bertahan musim demi musim. Kuda Nil ini kini tidak kecil lagi.
ia semakin besar dan meraih kemandirian dan kepercayaan dirinya. Gigi gadingnya memanjang dan siap menjadi senjata andalannya untuk bertarung. Ia mengikuti ibunya kemanapun perginya. Meski ia sudah bisa tidak bergantung padanya, namun keduanya masih tetap ingin bersama setiap saat. Dari satu kolam air ke kolam lainnya, dari tempat satu ke tempat lain terlalui, anak Kudanil ini mencapai titik mula kedewasaannya. Sayangnya, ibunya, ia semakin tua dan melemah, hari di mana ibunya tak lagi mengajaknya pergi jauh. Hari di mana itu tiba, musim kering menyentuh kondisi yang paling buruk, menjadi hari yang paling menyakitkan baginya. Ibunya tidak mampu lagi melangkah. Beberapa waktu kemudian para predator sudah mengelilinginya dan mencabik-cabiknya. Anaknya berdiri di sampingnya, menyaksikan tak mampu berbuat apa-apa. Ia harus merelakan ketidakberdayaan dan akhir dari nasib ibunya di hadapannya. Kudanil muda ini kini dalam petualangannya sendiri. Ketika malam hari ia merasa lapar, ia pergi sendiri menantang teror malam. Waktu di mana para singa berburu, ia berpikir mungkin mampu melawan. Pada akhirnya, Kudanil muda tidak mungkin melawan semua kawanan. Ia lebih baik melarikan diri dan mengutamakan keselamatannya. Dari satu tempat ke tempat lain, Kudanil muda ini memasuki salah satu kolam dengan ketidaksengajaan membuka mulut. Hal itu dianggap sebagai tantangan oleh Kudanil penguasa sungai. Ia yang belum cukup berpengalaman itu tersudut dan memilih pergi mencari kolam lain. Di tempat lain, Kudanil muda yang frustasi ingin berendam ini kali ini datang dengan ramah. Namun lagi-lagi penguasa kolam tidak menerimanya. Kudanil muda ini banyak menghabiskan waktu di jalanan. Ketika keadaan memburuk dan persediaan makanan sedikit, ia tahu kemana ia harus pergi. Berdasarkan pengalaman bersama ibunya, ia mengetahui tempat pohon sosis, sebuah pohon kehidupan, pohon rahasia penyelamat dari kelaparan, pohon penyokong makan banyak hewan, bukan hanya untuk Kudanil, namun herbivora lain dengan senang hati mengunjungi pohon yang berbuah besar dan lonjong ini. Kudanil muda terus mencari kolam untuk berendam. Ketika ia menemukan kolam yang aman dan tidak terusir oleh Kudanil pemimpin yang agresif, pesaing dari kawanan lain datang, yaitu gajah. Satu hewan yang sangat dihormati Kudanil bahkan oleh hewan lain ini adalah juga satu-satunya hewan yang tidak dapat ditundukkan meski diserang dalam jumlah kawanan yang banyak. Setiap musim berganti, setiap kolam di sungai berubah dan diisi oleh pemimpin yang terus berganti. Kudanil muda menerima tantangan sesekali meski ia tahu ia akan kalah. Di setiap lukanya memberikan ia pelajaran. Otot-ototnya tumbuh mengubahnya menjadi kuat, dan gadingnya yang membesar memberinya kepercayaan diri menjadi pemberani. Berbagai keadaan mengajarkannya hingga ia kini menjadi solid dan memasuki puncak keperkasaannya. Ia bahkan tak gentar lagi harus berhadapan dengan kucing-kucing besar. Satu hari ia memutuskan untuk memasuki kolam keinginannya. Ia pun menantang bos besar dan bersiap menyerahkan segala kemampuannya. Ia awalnya tidak bertarung dengan sikap yang arogan. Ia merasa perlu menggunakan siasat lain untuk menghindari pertempuran yang menghabiskan tenaga dan kecelakaan pada fisiknya. Ia memancing si bos besar keluar kolam dan mengejarnya. Hingga sampai di atas, ia mengakhiri pelariannya dan bertatap muka langsung dan mulai menerima serangan. Ia juga berhasil memberikan serangan balik pada si penguasa. Pertarungan terlihat kuat dan menyudutkan si penguasa kolam. Si bos besar pun menyerah dan menjadikan hari itu menjadi kemenangan besar pertama bagi si calon raja. Setiap hari ia semakin menjadi berkarisma dan tak terkalahkan. Setiap lukanya menjadi saksi ketangguhannya. Kudanil kecil yang dulu lahir dan dirawat oleh ibu yang cerdas dan kuat itu,
Kini ia menjadi kuda Nil jantan yang perkasa dan berwibawa, Raja Kuda Nil dari Zambia.